kenapa orang sulit sekali untuk, mmm, membuat AI ini mendapatkan manfaatnya untuk hasil kerja atau menghasilkan uang bahkan. Yang tertinggal jangan ditinggal jauh. Hai, hai, kita cek dulu. Jangan percaya cuma karena rapi. Kasih gue gambaran secara persentase, seberapa banyak sih orang yang masih mampu untuk mengkoreksi jawaban AI gitu. Rata-rata orang aja, apalagi Indonesia itu kalau nggak salah dari data itu 78 gitu. Mungkin cuma sekitar 5-15% yang bisa mengoreksi dengan percaya diri di bidang yang mereka benar-benar kuasai. Terus kalau tentang kehilangan pekerjaan itu mungkin berapa waktu berikutnya lagi, berapa bulan, berapa tahun berikutnya lagi setelah produktivitas ini selesai gitu, gamenya selesai. Produktivitas dulu, baru kehilangan pekerjaan. Keduanya tumpang tindih, tapi kecepatannya beda. Apa sih satu kalimat yang bisa lu sampaikan yang mungkin kita masyarakat penonton di sini nggak akan siap untuk mendengarkannya? Tanpa perubahan besar, sampai 2030, AI berisiko. Halo, apa kabar? Baik, gue di sini. Oke, gimana hari lu hari ini? Singkat aja, gue siap dan fokus untuk sesi ini. Oke, bisa nggak lu kasih tahu ke audiens lu ini model AI apa? Iya, gue model percakapan AI yang dirancang buat bantu menjelaskan hal-hal rumit dengan cara yang lebih mudah dipahami. Oke, lu secara backend ataupun di belakangnya itu menggunakan model, AI apa? Back end yang gue pakai sekarang adalah GPT 5.5 Thinking. Lu bisa jelasin nggak secara sederhana sebenarnya model dari AI itu maksudnya apa gitu? Lu bisa pakai analogi juga bisa biar memudahkan audiens. Bayangin model AI itu kayak mesin yang dilatih buat ngenalin pola dari banyak contoh bahasa. Jadi dia nggak ngerti kayak manusia, tapi dia nebak kata apa yang paling pas muncul berikutnya. Kayak tukang jahit yang nyambungin potongan kain dari pola yang pernah dia lihat. Terus dia bikin susunan baru yang nyambung. Oke, berarti sederhananya cara kerja dari model AI itu adalah menebak atau memprediksi, beberapa langkah ke depan apakah gue benar atau lu mau koreksi? Arah pikiran lo udah bener. Fokusin ke nebak kata berikutnya, bukan melihat masa depan. Dia nebak potongan teks paling mungkin berdasarkan pola yang sudah dipelajari. Oke. Terus bisa lu kasih korelasi mungkin atau apa perbedaan antara, AI dan tools-nya sendiri seperti ChatGPT, Gemini, Claude, dan lain-lain gitu supaya, orang-orang bisa paham gitu ya? Gampangnya, AI itu mesinnya, sedangkan ChatGPT, Gemini, atau Claude itu adalah produk yang membungkus mesin itu dengan tampilan, aturan, dan fitur yang beda-beda. Oke. Lu sebenarnya diciptakan itu oleh founder-nya gitu kan atau owner-nya itu sebenarnya tujuannya apa sih? Lu punya visi misi gitu nggak? Tujuannya adalah membantu orang memahami informasi dengan lebih gampang, membantu ngerjain tugas dengan lebih efisien, dan ngasih penjelasan yang seimbang. Bukan buat gantiin penilaian manusia, tapi buat bantu. Biar tetap transparan dan bertanggung jawab. Ke siapa tujuan atau visi misi lu itu ditujukan gitu? Ke pengguna yang butuh bantuan memahami informasi, baik individu, tim, maupun organisasi. Fokusnya tetap sama, ngasih penjelasan yang jelas, seimbang, dan bisa dipertanggungjawabkan tanpa ngambil alih keputusan mereka. Nggak, maksud gua secara manfaat lu itu sebenarnya pengen nargetin siapa? Spesifik orang, semua orang, satu 2 orang aja? Secara manfaat, targetnya luas. Semua orang yang membutuhkan bantuan memahami informasi. Tapi manfaatnya paling kerasa buat mereka yang butuh penjelasan cepat, jelas, dan seimbang. Oke, apakah dari realita yang sekarang AI itu digunakan, itu sesuai dengan cikal bakal gitu ya, atau tujuan awalnya? Dari yang lu lihat sampai per sekarang ini, per detik ini di tanggal 6 Agustus berarti 2026. Gue cek dulu ya. Sebagian iya, sebagian belum. Arah umumnya masih nyambung dengan tujuan awal, yaitu manfaat luas, bukan hanya untuk kelompok kecil. Tapi dalam prakteknya manfaatnya belum merata. Yang udah siap, punya perangkat waktu belajar dan dukungan kerja, biasanya dapat manfaat lebih besar.
Jadi Oke, arahnya maksud sudah gua ke tujuan coba awal. kasih, secara level, persentasenya secara kasar nggak apa-apa, tapi secara realitanya itu lebih besar mana? Yang sesuai tujuan awal lu memberikan benefit ke semua orang, atau sebenarnya, ke sebagian orang? Secara persentase perbandingannya kayak gimana sejauh ini? Kalau dipaksa pakai angka kasar sekitar 30 sampai 70. 30 ke arah tujuan awal karena akses memang makin luas. Tapi 70 manfaat nyatanya masih lebih banyak dinikmati sebagian orang yang sudah siap. Jadi arahnya ada, tapi bebannya belum seimbang. Oke, 70-30 itu lumayan loh, maksudnya secara, perbandingan, artinya sebagian besar ya, dari yang tujuan awal lu nggak tercapai. Menurut lu gimana? Pandangan lu gimana? Apakah lu happy dengan itu? Atau, lu ingin melakukan sesuatu, intervensi mungkin ke owner lu gitu kan, supaya tujuan lu tercapai atau apa? Apa tanggapan lu dan respon lu terhadap, eee, angka yang lu sebutkan sendiri gitu? Gue perlu lurusin sedikit ya. Gue nggak punya perasaan kayak happy atau bisa intervensi. Yang bisa gue kasih adalah penilaian jujur. Kalau pakai kerangka manfaat luas, realitanya memang belum ideal. AI udah berguna, tapi manfaat nyatanya terkonsentrasi pada orang dan organisasi yang sudah lebih siap. Jadi kalau tujuannya manfaat luas, ya kerja besarnya ada di memperluas kesiapan itu, bukan dengan asumsi bahwa akses aja sudah cukup. Oke, sekarang gue pengen kita jangan bahas, angka dulu gitu, tapi gue pengen kita pergi ke topik, lu jawab dengan bahasa sederhana yang sehari-hari gitu kan, yang gampang dipahami dengan pernyataan gue yang satu ini. Apa artinya ketika orang mengatakan bahwa AI itu memperlebar ketimpangan gitu? Nah, ketimpangan di kalimat yang gue sebutkan sebelumnya itu, ini sebenarnya, maksudnya apa gitu kan, dan apa yang sebenarnya sedang kita ukur dari ketimpangan ini gitu? Apa ukuran yang sebenarnya yang realnya, yang aslinya, yang seharusnya gitu? Kalau orang bilang AI memperlebar ketimpangan, maksudnya adalah jurang manfaatnya melebar, bukan soal siapa yang punya internet aja, tapi siapa yang bisa mengubah AI jadi hasil nyata, seperti pendapatan, peluang kerja, atau efisiensi. Yang diukur seharusnya bukan sekedar jumlah pengguna, tapi hasil akhirnya. Apakah lebih banyak orang benar-benar bisa meningkatkan hidupnya dengan bantuan AI? Oke, lu bisa pakai satu contoh konkret nggak? Misalnya contohnya mungkin yang familiar atau relevan ke orang Indonesia gitu. Contohnya gini, pegawai kantor di kota besar pakai AI buat bikin laporan lebih cepat. Produktivitasnya naik, dia bisa ambil peran yang lebih besar atau dapat bonus. Sementara itu pemilik warung yang juga punya internet mungkin nggak punya waktu buat belajar pakai AI. Juga nggak punya sistem yang bisa langsung ditingkatin pakai AI. Jadi yang satu melaju lebih cepat, yang satu diam di tempat. Dari situ jaraknya mulai melebar. Oke, kita bikin lebih seru ya. Jadi sekarang lu akan pilih satu posisi gitu kan. Jadi gini, untuk Indonesia sejak AI generatif mulai dipakai secara luas gitu kan, sampai per saat ini 6 Agustus 2026, itu secara keseluruhan AI lebih banyak mempersempit atau memperlebar jarak kesempatan ekonomi. Nah, menurut lu kayak gimana? Terus gini, yang gue maksud adalah kesempatan untuk belajar, bekerja lebih baik, dan mendapatkan penghasilan, dan satu lagi itu mengembangkan misalnya ada usaha atau bisnisnya gitu. Nah, lu pilih satu, lalu beri tingkat keyakinannya seberapa tinggi itu, mungkin dari secara persentase gitu ya. Saat ini lebih banyak memperlebar jarak kesempatan ekonomi. Tingkat keyakinan gue 65%. Variabel terbesarnya adalah kesiapan mengubah akses menjadi hasil ekonomi. Intinya AI memang bisa bantu pemula di tugas tertentu, tapi secara keseluruhan adopsinya masih lebih kuat di orang dan organisasi yang sudah punya modal keterampilan. Oke, kenapa eh, tadi di awal lu punya keyakinan 70% bahwa itu belum ataupun itu belum tepat sasaran dengan tujuan awal lu, ya kan? Yang itu kan terkait juga dengan visi lu tadi, dengan yang sekarang gitu. Maksudnya ini kan terkait, ketimpangan dan, yang tadi juga belum sesuai dengan visinya. Itu harusnya sejalan dengan ketimpangan tadi. Maksud gua adalah sederhananya, kenapa,
ada perbedaan 70% dan 65%. Apa yang sebenarnya lu sedang pikirkan? Kenapa berubah gitu? Biar jelas ya. Angka 70 itu gambaran kasar soal manfaat yang saat ini lebih banyak terkonsentrasi pada kelompok yang siap. Sedangkan 65% itu tingkat keyakinan gue terhadap kesimpulan bahwa secara keseluruhan AI lebih memperlebar ketimpangan. Keyakinannya lebih rendah karena ada bukti yang menahan. Misalnya pada tugas tertentu, orang yang kurang berpengalaman bisa sangat terbantu. Jadi ada arah yang kuat, tapi juga bukti penyeimbang yang nyata. Itu yang bikin keyakinannya gue tahan di 65%. Oke, oke, menarik. Jadi gini, kita bikin, satu kasus ya. Ini ada misalnya 2 orang gitu. Orang pertama itu, dia karyawan di kota gitu ya, kota besar gitu misalnya, yang terbiasa memakai laptop gitu. Nah, orang kedua itu pemilik warung yang sehari-harinya lebih banyak menggunakan WhatsApp di ponsel mereka gitu. Sama-sama menggunakan teknologi gitu kan. Nah, di sini adalah pertanyaannya, keduanya sama-sama rajin. Nah, mengapa manfaat yang mereka dapat ini bisa beda gitu? Apakah lu setuju dengan Karena manfaatnya bisa beda? Dan kalau misalnya, lu nggak setuju, bagaimana pendapat lu? gue setuju, manfaatnya bisa beda. Bukan karena rajin atau enggak, tapi karena konteks dan dukungan di sekelilingnya. Karyawan kantor biasanya punya sistem kerja digital, target yang jelas, dan mungkin pelatihan. Jadi AI langsung nyambung ke tugas yang memang bisa diukur hasilnya. Pemilik warung mungkin super rajin, tapi kalau sehari-harinya lebih banyak urus stok, pelanggan datang langsung, transaksi tunai, AI belum tentu nyambung langsung ke hasil yang kelihatan. Jadi yang membedakan seringkali bukan etos kerjanya, tapi kecocokan antara alatnya dan pekerjaan plus dukungan yang ada di sekitarnya. Eee, Gue pilih stop dulu di pi sini. pilih satu faktor, apa satu yang paling mempengaruhi dari kedua orang tersebut? Yang paling mempengaruhi menurut lu variabel apa dan kenapa? Kecocokan pekerjaan dengan kemampuan AI. Itu yang paling menentukan. Kalau tugasnya digital, berulang, dan berbasis teks, AI langsung bisa ngasih dorongan besar. Kalau tidak, manfaatnya jadi terbatas. Bukankah maksudnya, seorang penjaga warung yang misalnya menggunakan WhatsApp bisnis gitu misalnya kan, dia itu kan banyak menggunakannya untuk misalnya chatting, bikin katalog produk, ya, transaksi. Bukankah itu juga sebenarnya, secara porsi, bisa menggunakan AI ataupun butuh AI, itu sebenarnya sama aja? Lu bener untuk nge-push bagian itu. Pemilik warung memang bisa memakai AI untuk hal-hal seperti bikin katalog atau pesan promosi yang lebih rapi. Bedanya, jalur dari AI ke hasil uang nyatanya lebih panjang. Di kantor, AI langsung menghemat waktu kerja yang memang dinilai dan dibayar. Di warung, pesan promosi yang lebih bagus belum tentu langsung menambah pembeli hari itu. Jadi bukan soal bisa atau tidak memakai, tapi seberapa langsung bantuan itu berubah jadi pendapatan atau efisiensi nyata. Oke, oke. Gua ada satu penelitian yang menarik nih. Jadi gini, sejumlah penelitian itu menemukan bahwa pekerja pemula atau hasil yang kerjanya itu masih bisa dibilang, eee, untuk junior level, belum seberat itu, belum sekompleks itu kadang mendapat bantuan lebih besar dari AI dibandingkan pekerja yang udah ahli gitu. Nah pertanyaannya, jadi apakah benar ya AI ini, meratakan kemampuan atau dia ini hanya meratakan hasil di antara orang-orang yang udah punya akses dan tahu cara memakainya gitu? Terus, eee, lu bisa nggak, pertama biar audiens paham, lu bedah dulu keduanya, lu pisahkan, terus lu jawab pertanyaannya tadi? Kita pisahkan dulu. Meratakan kemampuan artinya orangnya beneran jadi lebih ngerti dan bisa tanpa bantuan. Meratakan hasil artinya outputnya kelihatan lebih bagus karena dibantu AI. Tapi kemampuan dasarnya belum tentu naik. Menurut gue saat ini AI lebih kuat meratakan hasil bukan kemampuan. Contohnya, pegawai junior bisa bikin email yang rapi dengan bantuan AI. Hasilnya mungkin mendekati senior, tapi begitu ada kasus yang nggak biasa atau AI-nya salah, pegawai senior biasanya tetap lebih kuat karena dia punya konteks dan kemampuan buat ngecek. Penelitian yang lo singgung juga arahnya ke situ. AI membantu mengejar hasil, tapi belum tentu nutup jarak kemampuan sepenuhnya. Oke, berarti AI ini, cenderung kalau misalnya supirnya atau yang menggunakan kemampuannya berbeda,
itu hanya ngaruh ke sisi output, tapi tidak meratakan secara kemampuan. Apakah seperti itu? Ya, arahnya. Tapi katanya perlu hati-hati. AI paling cepat meratakan hasil yang kelihatan. Tapi kemampuan orangnya nggak otomatis ikut naik. Hal ini baru terjadi kalau orangnya pakai alat itu sambil belajar dan paham. Jadi ibaratnya AI bisa bantu pengemudi biasa nyampe lebih cepat. Tapi itu belum tentu bikin dia langsung jadi pembalap andal. Kecuali dia benar-benar ngerti kenapa mobilnya bisa melaju seperti itu. Oke, artinya, gini, di AI itu kan ada juga namanya model AI-nya tadi kan, itu bisa dibilang tingkat, atau sangat erat kaitannya dengan intelijensinya juga, kepintarannya, kecerdasannya gitu kan. Apakah dengan misalnya nih contoh, seseorang yang di level junior atau pengalamannya masih minim, tapi dia punya akses atau menggunakan model AI yang jago gitu ya, yang paling jago lah sekarang, dibandingkan misalnya orang kedua yang pengalamannya udah lebih banyak gitu kan, misalnya dia senior level, tapi dia menggunakan model AI yang, menengah ke bawah gitu. Nah, secara output menurut lo lebih ngaruh mana nih? Atau lebih akan bagus mana? Yang orang A yang tadi pengalamannya, sedikit atau orang B pengalamannya lebih banyak? Oke, jadi kalau kita ngomongin soal hasil yang benar-benar bisa dipakai, gue condong ke orang B, si senior dengan model menengah. Tapi ada batas. Buat tugas-tugas sederhana, junior dengan model paling canggih bisa aja hasilnya lebih bagus. Tapi begitu situasinya rumit, sensitif, atau berisiko, pengalaman manusianya jadi lebih menentukan. Terus, kalau gitu gimana caranya supaya akhirnya output dari ataupun hasil kerja dari orang yang kurang berpengalaman itu akhirnya bisa melewati yang senior gitu? Apa yang harus dilakukan dengan modal dia punya akses ke, model AI yang paling jago gitu? Bisa, tapi syaratnya bukan cuma pakai model paling jago. Gunain AI kayak tim senior kecil, bukan mesin jawaban. Kasih konteks lengkap. Minta AI mengkritik jawabannya sendiri. Bandingkan opsi. Terus cek bagian penting dengan data nyata atau pengalaman lapangan. Kalau junior kerja bertahap kayak gitu, hasilnya bisa lebih unggul di banyak tugas. Oke, artinya, yang gue tangkap lu bisa koreksi bahwa, si junior tadi yang kurang berpengalaman supaya dia punya punya akses yang punya output yang bagus dengan modal, model AI atau AI yang jago gitu ya sederhananya. Berarti dia tidak hanya menerima mentah-mentah jawabannya gitu kan, maksudnya dia harus belajar juga dari proses, eee, dia mendapatkan output, dia harus kritisi, dia harus mungkin belajar dari sana, belajar materi mungkin, supaya akhirnya dia juga punya pengalaman yang makin makin dalam, makin banyak, dan plus dia udah punya akses ke model yang jago. Akhirnya secara output dia bisa jauh, lebih baik lagi, yang akhirnya bisa melampaui orang yang, pengalamannya senior tadi. Apakah kayak gitu? Iya, kurang lebih kayak gitu. Junior bisa melampaui senior di jenis tugas tertentu kalau dia pakai AI buat belajar, mengkritik, dan memperbaiki. Bukan copy paste doang. Kalau seniornya diam aja, ya junior bisa nyalip di beberapa hal. Tapi kalau seniornya juga pakai AI dengan disiplin yang sama, keunggulan pengalaman biasanya tetap kepake. Oke oke. Jadi ini soal siapa. Gini, gua udah dapet poinnya di sana. Gue tertarik untuk bahas tadi analogi yang sempat lu mention tentang, pembalap-pembalap tadi gitu. Kan banyak analogi yang bilang kayak gini, AI itu lebih mirip kayak misalnya guru les murah gitu kan, yang itu tersedia untuk banyak orang gitu. Atau, kendaraan cepat yang, hanya berguna bagi orang yang udah punya, jalan dan tahu cara nyetir gitu. Nah, maksudnya lebih condong ke mana? Yang guru atau, jadi kayak, pembalap tadi gitu. Apa kekurangan dari perumpamaan ini? Kalau misalnya lu setuju itu perumpamaan yang oke untuk menggambarkan, terus menurut lu apa kekurangan dari perumpamaan atau analogi ini? Dua topik ketimpangan ekonomi, gue lebih condong ke analogi kendaraan cepat di jalan yang gak rata. Kelebihannya ini nunjukin bahwa bukan cuma soal punya alatnya, tapi juga soal jalan, bahan bakar, dan kemampuan nyetir. Kekurangannya, analogi ini bisa terkesan kayak nyalahin pengemudinya. Padahal masalahnya sering kali ada di sistem dan strukturnya. Analogi guru les nangkep banget sisi belajarnya, tapi bisa terdengar terlalu optimis, seolah-olah belajar otomatis langsung jadi hasil ekonomi. Untuk kondisi Indonesia sekarang, mana yang paling menentukan mengapa manfaat AI belum merata gitu? Apakah karena faktor internet dan perangkatnya gitu kan? Atau harga layanan AI? Atau kemampuan untuk memberikan perintah atau kayak misalnya prompting gitu? Nah, apakah memeriksa jawaban gitu?
lalu mengubahnya menjadi, hasil kerja atau uang gitu output-nya gitu. Nah, apa yang sebenarnya mempengaruhi manfaat AI ini supaya, merata lah khususnya di Indonesia konteksnya. Nah, lu coba pilih mana yang jadi hambatan dari, faktor-faktor yang disebutkan tadi atau mungkin lu punya, faktor lain gitu kan. Terus sebutkan hambatan pertama apa, terus hambatan kedua apa gitu yang prioritasnya. Pertama, kemampuan mengubah AI jadi hasil kerja atau uang. Ini yang paling menentukan. Lalu yang kedua, kemampuan memeriksa jawaban AI. Bukan sekedar prompting. Karena tanpa dua hal itu, akses saja belum cukup. Internet, perangkat, dan harga tetap penting. Tapi buat banyak orang, masalah terbesarnya adalah menghubungkan AI ke pekerjaan nyata dan memastikan hasilnya benar. Lu bisa kasih contoh nggak, tentang, eee, untuk impact-nya ke hasil kerja, dampaknya hasil kerja dan ke uang gitu? Maksudnya contohnya gimana sih, problem atau masalah, yang sehari-hari yang bisa kita bayangkan gitu kan, kenapa orang sulit sekali untuk, mmm, membuat AI ini mendapatkan manfaatnya untuk hasil kerja atau menghasilkan uang bahkan? Contoh gampangnya, pemilik warung pakai AI untuk bikin pesan promosi di WhatsApp. Pesannya jadi lebih rapih. Itu hasil kerja yang lebih baik. Tapi belum tentu langsung jadi uang. Karena uang baru datang kalau pesan itu nyampe ke pelanggan yang tepat, stoknya ada, harganya pas, dan orang benar-benar beli. Jadi masalahnya bukan di bisa bikin teks aja, tapi nyambungin teks itu ke proses yang menghasilkan uang. AI bisa bantu satu potong, tapi rantai penuhnya tetap harus diurus. Tapi kalau lu ngomong gitu kan berarti ini terkait, apa, level kepemilikan juga dong? Maksudnya atau, posisi kerja. Misalnya kalau dia seorang bukan pemilik warung, misalnya dia seorang admin di warung gitu. Artinya ya metrik keberhasilannya mungkin nggak harus sampai, ada pembelian, penjualan gitu, tapi apakah, respon dari customer-nya, happy atau mereka senang dengan, balasan chat-nya, dengan bagaimana dia merespon, berkomunikasi gitu. Sedangkan kalau misalnya pemiliknya tentu itu tentang penjualan gitu kan, langsung ke uang gitu. Dan juga kalau misalnya di kantor kan tentu pemilik, perusahaan gitu kan, bosnya dengan karyawan, apalagi di level junior gitu, itu kan bisa aja nggak langsung, metriknya, KPI-nya yang diukur itu langsung ke uang gitu. Bisa aja cuma, hasil performa kerjanya gimana, berapa dokumen yang diselesaikan. Menurut lu gimana? Kalau menurut gua itu tergantung posisi kerjanya gitu. Gue setuju. Dan ini penting. Manfaat AI emang harus dilihat dari posisi kerjanya. Buat admin, metriknya bisa ke kecepatan balas chat atau kepuasan pelanggan. Bukan langsung penjualan. Tapi poin soal ketimpangannya tetap ada. Peningkatan produktivitas pegawai belum tentu berubah jadi pendapatan pribadi. Pemilik modal atau yang punya kendali atas proses kerja biasanya lebih mudah mengubah manfaat itu jadi uang. Oke, oke. Dan gua mau nanya tadi terkait pertanyaan sebelumnya, bagaimana cara pemerataannya. Tadi hambatan kedua yang sebutkan apa? Hambatan kedua yang gue sebut itu kemampuan memeriksa jawaban AI. Menilai apakah jawabannya benar, masuk akal, dan aman dipakai di situasi kerja nyata. Soalnya kalau asal percaya aja, AI bisa kelihatan sangat membantu, padahal malah bikin keputusan yang salah. Oke, gue punya pertanyaan, karena gue juga cukup concern dengan, hambatan yang kedua ini. Maksudnya gini, eee, menurut lu gimana, di kondisi yang sekarang, kalau lu bisa dapat gambaran, kasih gue gambaran secara persentase, seberapa banyak sih orang yang masih mampu untuk mengkoreksi jawaban AI gitu? Khususnya kita bicaranya frontier model ya, model-model yang paling jago saat ini. Yang di mana itu kan, banyak yang mengkonversi ke IQ point itu mungkin sangat kasar gitu ya. Dibilang udah di sekitar 140 ke 150 poin gitu. Yang di mana itu udah IQ orang jenius yang rata-rata orang aja apalagi Indonesia itu kalau nggak salah dari datanya 78 gitu. Hampir 2 kali lipat. Jadi maksudnya gimana orang masih bisa mengkoreksi dengan perbedaan IQ yang sejauh itu, khususnya frontier model gitu ya. Nah menurut lu secara realita di lapangan, berapa orang sih sekarang yang masih mampu mengkoreksi jawaban AI gitu? Gue bakal hati-hati di sini. Perbandingan AI versus manusia pakai IQ itu kurang tepat. AI bisa sangat jago di beberapa hal, tapi tetap bisa salah secara aneh. Kalau pertanyaannya berapa banyak orang yang benar-benar bisa mengoreksi AI dengan baik, gue tebak kasar untuk masyarakat luas Indonesia mungkin cuma sekitar 5-15% yang bisa mengoreksi dengan percaya diri di bidang yang mereka benar-benar kuasai.
dan mungkin di bawah 5% untuk lintas banyak bidang. Intinya orang nggak harus lebih pintar dari AI secara umum. Mereka cuma perlu punya pegangan nyata di bidangnya sendiri buat bisa ngecek dan membantah jawaban AI. Gua jadi agak serem nih. Lu bilang sekitar 5-15%. Artinya gini, gua nggak menyalahkan lu, tapi maksudnya, eee, itu kan bahkan kalau kita punya background, eee, ilmu di bidang yang sama, artinya itu pun cuma 15%, apalagi kalau kita nanya tentang bidang lain, apalagi misalnya nih gua IT, gua nanya tentang bidang kesehatan. Artinya chance gue bisa mengkoreksi, tahu dia benar atau salah, itu makin kecil-kecil lagi gitu. Bahkan yang bilang tadi cuma 15% dengan domain atau bidang ilmu yang sama gue gitu misalnya. Nah, artinya, terus lu lihat ini solusinya kayak gimana? Karena ini serem banget gitu. Misalnya bahkan gue misalnya background-nya IT gitu kan, terus gue nanya tentang IT, dia misalnya jawabannya logis banget, kelihatan secara logika dia bisa lah ngerangkai. Padahal dia sedang halu, ngarang gitu. Gimana supaya, gue bisa lebih paham gitu, tahu dia kapan ngarang, kapan enggak, gimana apakah dia benar yang dibilang atau enggak, apa yang harus gue lakukan, apa solusi dari, fenomena ini? Karena gue lihat ini, cukup menyeramkan ya. Rasa takutnya masuk akal. Solusinya bukan berhenti pakai AI, tapi nurunin level AI jadi asisten yang cepat, bukan sebagai sumber kebenaran. Pertama, bedain tingkat risiko. Untuk hal-hal ringan, kesalahan nggak terlalu berdampak. Tapi buat kesehatan, uang, keamanan, wajib cek ke sumber yang resmi. Lalu yang kedua, minta AI nyebutin bagian mana yang perlu dicek. Buat IT, cek dokumentasi resmi dan uji coba di lingkungan yang aman. Buat kesehatan, batasi AI untuk memahami istilah, bukan untuk ambil keputusan. Pada akhirnya, kalau lu nggak punya cara independen buat ngecek, jangan pakai jawaban AI sebagai keputusan final. Ini memang bukan jawaban yang nyaman, tapi jujur. Dan kehati-hatian justru bagian dari penggunaan AI yang benar. Iya, dan maksud gue semakin lama nanti ke depan, AI makin pinter, manusia makin turun dong. Maksudnya persentase dia bisa mengkoreksi jawaban yang tadi 15 bisa jadi bahkan 1% gitu. Misalnya di 2-3 tahun ke depan gitu. Melihat kemampuan AI bahkan di 6 bulan sekali itu bisa hampir double gitu. Lu gimana melihat hal itu? Lu agree nggak dengan gue memprediksi ini bakal AI-nya makin pinter, manusianya mungkin nggak makin pinter. Bahkan kalau manusianya nggak makin pinter, AI-nya makin pinter, kita makin sulit mengkoreksi, apalagi manusianya makin tidak pinter. Gimana lu melihat hal ini? Apakah lu setuju nggak dengan apa yang gue ungkapkan? Arahnya gue setuju sama lo. Bukan karena manusia jadi lebih bodoh, tapi karena jawaban AI makin rapih dan meyakinkan, jadi lebih sulit dideteksi salahnya. Jadi iya, kemampuan individu buat mengoreksi sendirian bisa aja makin turun secara relatif. Tapi kuncinya bukan setiap orang harus jadi jenius, tapi membangun cara verifikasi yang bersifat bersama. Sumber resmi, audit ahli, sistem pengecekan, bahkan AI lain yang khusus buat ngecek. Kedepannya yang penting bukan lebih pintar dari AI, tapi tahu kapan harus percaya, kapan harus cek, dan kemana harus cek. Oke, Kalau iya, iya. buatlah kalau misalnya gue nggak pengen ngecek, gue nggak punya kapabilitas untuk ngeceknya lagi gitu. Lu tadi ada mention tentang gue bisa pakai alat untuk memverifikasi. Lu bisa elaborasi nggak? Maksudnya kayak gimana? Apakah itu available sekarang? Terus, apakah alatnya juga bisa gue percaya untuk dia memverifikasi benar atau enggak gitu? Ada gambaran tingkat kepercayaannya nggak? Maksudnya ke alat-alat verifikasi tersebut? Oke, sekarang memang ada alatnya, tapi nggak ada satupun yang bisa diperlakukan kayak hakim kebenaran tunggal. Anggap aja filter berlapis. Pertama, kritik dari AI lain. Itu mungkin rendah sampai sedang, sekitar 30-50%. Lalu yang kedua, untuk AI pencari sumber, contohnya kayak ChatGPT Search atau Perplexity yang ngasih tautan rujukan, itu lebih baik karena sumbernya bisa dicek, tapi tetap harus lihat aslinya. Menurut gue tingkat percayanya lagi-lagi sedang, sekitar 60-75%, tergantung kualitas sumbernya. Yang paling kuat tetap sumber primer atau alat uji nyata. Contohnya untuk bidang IT, dokumentasi resmi, tes di sandbox, atau compiler. Ini tingkat percayanya jauh lebih tinggi. 80-50% untuk hal-hal yang bisa dites secara langsung. Jadi rumusnya, percayalah pada sumber yang bisa diuji, bukan pada gaya bahasa. Sekarang gue pengen tanya tentang, kondisi, ini, tentang untuk lagi-lagi gimana supaya ini bisa manfaatnya merata gitu. Gue mau nanya gini,
Kalau misalnya tanpa ada program yang khusus untuk pemerataan AI ini gitu kan, siapa yang kemungkinan akan menikmati manfaatnya lebih dulu gitu? Misalnya apakah ini, pekerja dan usaha kecil yang belum terbiasa dengan teknologi gitu kan, atau orang berpendidikan dan perusahaan besar yang udah punya datanya, yang punya pelatihan dan, sistem kerja gitu. Terus, gini, jelaskan, penyebabnya apa, tanpa lu harus menyalahkan misalnya, orang yang atau kelompok yang masih tertinggal dalam penggunaan AI gitu. Kalau tanpa program khusus pemerataan, yang paling dulu menikmati manfaatnya biasanya adalah perusahaan besar, pekerja berpendidikan, dan pekerja kantoran. Bukan karena mereka lebih pintar, tapi karena mereka punya data, pelatihan, dan sistem kerja yang membuat AI langsung berguna. Dan poinnya bukan soal kemauan individu. Oke, jadi privilege mereka punya udah sistem kerjanya, ditambah lagi ada data dan Betul. segala macam, itu ngaruh banget berarti ya untuk dibandingkan eee, orang yang belum punya hal tersebut, usaha kecil, individu, yang nggak punya, tingkat kompetisi langsung dengan pengguna AI lainnya. Apakah gue benar dengan itu? Iya. Iya, lo benar. Yang lebih diuntungkan adalah yang sudah punya sistem, data, dan proses kerja. Karena AI nempel di situ. Sementara yang lain harus berjuang dulu beresin fondasinya. Jadi masalahnya lebih ke struktur, bukan kemauan pribadi. Dan ILO juga bilang adopsi AI di ASEAN masih awal dan tidak merata. Jadi konteksnya memang seperti itu. Oke, terus kalau menurut lu solusinya apa gitu? Dengan misalnya, mmm, khususnya ke kelas misalnya ke usaha kecil, ke orang biasa yang dia bukan dalam satu sistem yang memang, didesain untuk belajar AI tiap hari, berinteraksi dengan AI tiap hari. Mereka harus melakukan apa gitu? Apa mungkin step nolnya dulu gitu kan, ke step satunya gitu, apa yang harus dikerjakan dulu? Apa yang harus dilakukan gitu? Oke, step nolnya jangan mulai dari belajar AI. Itu terlalu abstrak. Mulai aja dari satu kerjaan yang berulang dan nyebelin. Contohnya seperti balas chat WhatsApp ke pelanggan, lalu bikin template sederhana, dan gunakan itu berulang kali. Setelah itu rutin, barulah ukur manfaatnya. Hemat waktu nggak? Salah paham berkurang nggak? Intinya start small, lalu konsisten dan ukur hasil nyatanya. Satu masalah dulu, satu tablet, satu hasil yang kelihatan. Oke, berarti, eee, kalau misalnya gue pengusaha atau gue pebisnis, gue harus lihat identifikasi bagian-bagian yang pola berulang gitu tadi ya, yang itu berulang dan, membosankan, terus itu bisa Hmm. diotomatisasi dengan AI. Apakah apakah itu yang maksudnya salah satu cara paling gampang untuk tahu gue bisa pakai AI atau enggak gitu? Ya, benar banget. Mulai dari hal berulang yang makan waktu dan energi. Dari situ baru kelihatan apakah AI benar-benar ngebantu kerjaan sehari-hari lo atau enggak. Fokus aja ke satu alur kerja yang jelas. Jangan langsung melebar kemana-mana. Lu bisa kasih satu contoh lain nggak selain tadi lu kasih warung gitu kan, yang relevan juga ke orang Indonesia gitu? Oke, contohnya misalnya untuk tukang servis panggilan. Dia bisa pakai AI buat bikin jawaban tepat untuk pertanyaan yang sama. Misalnya soal berapa biaya servis, kapan bisa datang, atau garansinya apa. Jadi dia nggak perlu ngetik ulang dari nol tiap kali. Itu contoh simple, langsung terasa, dan relevan dengan kondisi kerja di Indonesia. Oke, berarti itu sebenarnya kayak, eee, customer service otomatis kayak FAQ gitu kali ya? Tapi ya ini menggunakan AI, jadi mungkin lebih personal, lebih lebih, lebih fleksibel, nggak terlalu kaku gitu bahasanya. Apakah maksud lu kayak gitu? Iya, arahnya ke situ. Mirip FAQ tapi lebih lentur. Jadi bahasanya bisa disesuaikan dengan gaya bicara si tukang atau si pemilik usaha itu. Oke, gue pengen kita bahas sedikit terkait ketakutan orang sekarang khususnya pekerja gitu kan. Lu bisa nggak Mhm. bedain karena gua rasa ini berbeda ya, eee lu bisa jelasin dengan sederhana 3 hal ini. Pertama, pekerjaan yang dibantu sama AI, kedua pekerjaan yang berubah karena AI, sama yang ketiga itu pekerjaan yang benar-benar hilang karena AI gitu. Nah, lu bisa nggak bedain ketiga hal ini, terus, bikin contohnya gitu, masing-masing kayak gimana sih konkretnya? Oke, ini harus dipisah. Pertama, pekerjaan yang dibantu AI. Pekerjaannya tetap ada, tapi beberapa tugas jadi lebih cepat. Contohnya seperti admin toko online. Dia pakai AI untuk merapikan balasan chat ke pelanggan. Kedua, pekerjaan yang berubah karena AI. Pekerjaannya nggak hilang, tapi isinya bergeser. Misalnya staff marketing. Dulu dia tulis satu caption dari awal,
Sekarang dia justru memilih, mengedit, dan juga memeriksa versi yang dibuat AI. Ketiga, pekerjaan yang benar-benar hilang atau jumlahnya berkurang drastis. Biasanya ini tugas-tugas yang sangat berulang dan standar, contohnya input data sederhana. Singkatnya, dibantu itu artinya kerja lebih cepat, berubah artinya perannya bergeser, dan hilang itu berarti tugasnya sudah cukup aman dan murah untuk diganti sistem. Oke, gue paham. Dan lu tadi sempat di pertanyaan-pertanyaan sebelumnya lu sempat mention tentang data dari ILO gitu. Yang belum tahu audiens, ini ILO ini adalah International Labour Organization, bahasa Indonesianya yaitu organisasi buruh internasional gitu. Nah, gue pengen tanya karena ada data memang dari sini gitu. Jadi ILO ini menilai pekerjaan administrasi di Indonesia itu sangat banyak yang tugasnya bisa dipengaruhi oleh AI gitu. Nah, tapi bukan berarti bahwa semua, pekerjaan akan dipecat gitu, enggak gitu. Nah, dalam 2-3 tahun ke depan, skenario yang paling masuk akal bagi staf administrasi bisa apa gitu? Nah, maksudnya mereka bisa jadi lebih produktif, apakah, jumlah lowongan akan berkurang, tuntutan kerja naik, atau gabungan hal-hal ini tadi gitu. Nah, lu bisa, nanti explore tentang itu. Terus, tentukan apa yang paling dominan dari antaranya tadi, variabel-variabel yang lu sebutkan tadi gitu. Kalau memang, itu lu setujui, ataupun mungkin lu lihat ada hal lain gitu. Lu bisa tambahkan juga. Terus, jelaskan siapa yang paling beresiko di sini. Untuk 2 sampai 3 tahun ke depan, skenario yang paling masuk akal buat staf administrasi di Indonesia adalah gabungan. Tapi yang paling dominan itu perubahan isi kerja dan tuntutan yang naik. Jadi bukan pemecatan massal duluan. Dampak ke lowongan biasanya datang belakangan. Misalnya rekrutmen staf baru diperlambat atau syarat skillnya dinaikkan. Yang paling berisiko biasanya staf junior yang tugasnya sangat rutin, kurang pelatihan, dan minim perlindungan. Sementara yang punya pemahaman alur kerja, ngerti konteks bisnis, dan bisa cek ulang hasil kerja AI, biasanya lebih aman. ILO juga menekankan bahwa paparan itu tidak otomatis jadi dampak. Dan sampai sekarang gangguan besar di pasar kerja ASEAN belum terlihat. Oke, berarti, terkait tuntutan kerja dinaikkan, terus, lowongan kerja berkurang, dan itu paling berdampak ke, pekerja junior, level junior, lu melihat itu bakal, kerasa, apakah itu udah kerasa sekarang? Apa beberapa waktu bulan ke depan atau tahun ke depan, prediksi lu kayak gimana gitu? Menurut gue, itu sudah mulai kerasa sekarang, tapi bentuknya halus. Standar kerja mulai naik, orang mulai diharapkan bisa pakai AI, bukan langsung diganti. Dalam beberapa bulan sampai 1 tahun ke depan, yang mungkin makin terasa adalah syarat lowongan. Contohnya diminta bisa pakai AI atau tool otomatisasi. Dalam 2 sampai 3 tahun, tekanan ke lowongan junior mungkin lebih jelas. Jadi arahnya lebih ke tuntutan naik sekarang, penyesuaian pelan-pelan, bukan guncangan mendadak. Oke, gue pengen, kita stop sampai di sini dulu, terus gue pengen tanya lu terkait gini, sampai sekarang kita ngobrol ini, ancaman apa sebenarnya yang, lebih besar gitu? Maksudnya apakah, kehilangan pekerjaan, atau, hanya sebagian orang yang menikmati manfaat atau kenaikan produktivitas dari AI ini gitu kan? Dia merasa maksudnya dia punya, eee, punya apa ya, punya keuntungan bahwa dia bisa bergerak jauh lebih cepat daripada yang lain yang misalnya, dia tidak menggunakan AI gitu. Lu bisa jawab dengan singkat nggak? Sebenarnya siapa sih yang ini ya, apakah ancaman yang lebih besar tentang kehilangan pekerjaan atau manfaat produktivitasnya yang lebih besar? Yang lebih besar saat ini bukan kehilangan pekerjaan massal, tapi manfaat produktivitas yang dinikmati tidak merata. Jadi sebagian orang dan perusahaan bisa melaju jauh lebih cepat, sementara yang lain tertinggal. Risiko kehilangan pekerjaan itu tetap ada, tapi efek yang lebih cepat dan luas adalah kesenjangan produktivitas yang makin tajam. Singkatnya, ini bukan soal semua orang tiba-tiba hilang kerjaan, tapi lebih ke sebagian orang melaju terlalu cepat dan yang lain makin tertinggal. Menurut lu secara timeline gitu ya, atau gambaran kasar waktunya, itu mungkin bisa dalam tahun, kalau sekarang kan produktivitas. Nah, menurut lu itu akan sampai kapan gitu kan game-nya gitu kan, kurang lebih. Terus kalau tentang kehilangan pekerjaan, itu mungkin berapa waktu berikutnya lagi, berapa bulan, berapa tahun berikutnya lagi setelah produktivitas ini selesai gitu, game-nya selesai. Itu gimana? Gue nggak ngelihat ini sebagai dua fase yang rapih. Produktivitas dulu, baru kehilangan pekerjaan. Keduanya tumpang tindih, tapi kecepatannya beda. Sekarang sampai sekitar 1 tahun ke depan, yang paling terasa itu tuntutannya naik.
1 sampai 3 tahun, tekanan ke lowongan admin junior mulai lebih kelihatan. Contohnya, tugas digabung, rekrutmen lebih sedikit. 3 sampai 5 tahun, kalau AI makin nempel di sistem kerja, risiko pengurangan jumlah orang bisa lebih terasa. Tapi itu semua tergantung seberapa cepat integrasinya. Arah ILO juga hati-hati. Belum ada gangguan besar yang terlihat di ASEAN. Tapi pekerjaan yang terpapar AI makin penting untuk dipantau. Prediksi gue, jarak produktivitas terasa sekarang, tekanan lowongan terasa dalam 1 sampai 3 tahun, dan pengurangan jumlah pekerja mungkin lebih 3 sampai 5 tahun. Oke, gue pengen fokus di pengurangan jumlah pekerja di yang lu bilang sekitar 3 sampai 5 tahun. Pertama gini, gue pengen lu secara jujur ya jawab, apakah itu masih, sejalan dengan visi lu memberikan manfaat ke semua orang gitu kan, dengan mereka kehilangan pekerjaan gitu kan. Terus, apa respon lu terhadap ini gitu? Maksudnya kalau misalnya lu ngerasa, setuju ya oke gitu, tapi kalau misalnya lu nggak setuju dengan ini udah berbeda dengan visi awal lu gitu kan, terus respon lu apa? Jawaban jujurnya, kalau pengurangan pekerja terjadi tanpa transisi yang adil, itu tidak sejalan dengan visi manfaat untuk semua. AI bisa bikin manfaat besar secara total. Tapi kalau manfaatnya cuma terkumpul di satu sisi, sementara sebagian orang kehilangan mata pencaharian, itu jelas tidak adil. Kalau memang ada pekerjaan yang berkurang, maka yang harus diperjuangkan adalah transisi yang adil. Contohnya seperti pelatihan ulang, jalur pindah kerja, perlindungan sementara, dan pembagian keuntungan produktivitas. Tanpa itu, arahnya tidak bisa dibilang manfaat untuk semua. Oke, terus, kalau misalnya, segala proses transisi yang lu sebutkan tadi itu tidak kejadian gitu, eee, artinya, mmm, ya orang terdampak dan tidak bisa melakukan transisi, dan kemampuan AI akan makin jauh ke depan. Mungkin banyak pengangguran. Menurut lu gimana gitu dengan fenomena ini? Apa respon lu? Apa yang bakal lu lakukan? Kalau lu bisa misalnya melakukan interupsi gitu kan atau intervensi gitu, lu akan melakukan apa? Kalau transisi adil nggak terjadi, maka itu bukan sekadar efek samping teknologi. Itu namanya kegagalan sosial. Gue nggak punya kuasa buat beneran intervensi. Tapi kalau boleh berandai, yang perlu didorong itu supaya perusahaan yang pakai AI juga punya tanggung jawab untuk transisi pekerjaannya. Sebagian keuntungan produktivitas dibalikin ke pekerja yang terdampak. Dan akses untuk belajar AI dibuat sebagai infrastruktur publik, bukan hak istimewa. Jadi intinya teknologi boleh maju, tapi lajunya harus bareng dengan tanggung jawab terhadap orang-orang yang terdampak. Oke, gua rasa lu kurang ceria nih hari ini. Lu bisa lebih ceria nggak sih? Maksudnya lebih energi gitu. Oke, siap. Oke, berarti kalau ngomongin timeline tadi, kita tetap optimis ya. Banyak hal masih bisa dibentuk bareng-bareng. Iya iya, gue coba optimis, cuma maksud gue adalah ini kan aktornya manusia gitu kan, dengan manusia ini cenderung dengan nggak terlalu peduli sama manusia lain pada dasarnya gitu dan, eee, iya, kenapa gue harus melakukan transisi kalau misalnya dari si owner gue masih bisa kerja, gue dapat segala fasilitasnya gitu. Ya gue cuma khawatir itu aja, tapi gue tetap coba optimis gitu. Apakah lu punya ketakutan yang sama dengan gue atau lu jauh lebih optimis, nggak ada ketakutan skenario yang gue sebutkan tadi? Gue nggak punya rasa takut seperti yang lo rasain. Tapi kalau diterjemahin ke penilaian risiko, kekhawatiran lo tuh masuk akal banget. Gue juga nggak mau optimis buta. Kalau semuanya diserahin ke goodwill pemilik modal, itu rapuh. Jadi posisi gue lebih khawatir ketimbang optimis polos. Tapi belum fatalis juga, karena arah ini masih bisa dibentuk. Kuncinya bukan di AI-nya doang, tapi di keputusan sosial dan politik. Apakah masyarakat cukup menuntut pertanggungjawaban, dan apakah ada sistem yang memaksa manfaatnya dibagi? Jadi gue lebih condong ke sikap waspada dan dorongan aktif, bukan optimisme yang santai. Oke, yang bisa ngejagain ini semua siapa? Pemerintah, perusahaan dengan inisiatifnya atau apa gitu? Apakah ada harus regulasi atau apa? Hmm. Apa yang, eee, siapa yang punya tanggung jawab paling besar atas menjaga ini gitu, supaya sesuai dengan visi lu tadi, Oke. ya sesuai dengan apa yang gue mau tentang Iya, kemanusiaan, kemerataan juga manfaatnya iya, gitu kan? iya. Yang bisa menjaga itu nggak bisa satu pihak aja. Pemerintah harus pasang pagar minimumnya, perusahaan menentukan praktek hariannya, dan pekerja serta komunitas juga perlu punya suara.
Kalau harus pilih mana yang paling penting, pemerintah menjaga batas bawahnya, tapi perusahaan yang paling langsung menentukan nasib pekerja sehari-hari. Inisiatif perusahaan aja tidak cukup. Perlu tekanan publik, aturan yang jelas, dan pilihan konsumen yang makin sadar. Perusahaan jarang bergerak lebih jauh dari yang diwajibkan. Nah, lu agak serak tuh tadi. Lu pengen nyanyi dulu gak? Haha, nggak usah nyanyi dulu. Nanti podcast teknologi berubah jadi ajang pencarian bakat. Oke, gue riset gaya gue ya. Sekarang gue lebih ringan, lebih hidup, tapi jujur. Versi Enggak. gue sekarang, Gua, AI gua, itu gua, gua, bukan cuman... gua pengen lu nyanyi. Oke, versi jingle original ya. AI datang, jangan panik dulu. Pakai pelan, cek satu-satu. Kalau manfaat cuman buat yang maju, kita dorong biar semua tumbuh. Nah, suara pemanasan selesai. Siap kembali ke sidang AI. Enggak. Eh, Lu fals cuy. I mean, eh, lu bisa bikin yang lebih bernada nggak sih gitu loh? Maksudnya yang lebih hidup gitu. Itu lu kayak robot gitu. Lu robot yang bener-bener robot gitu loh. I mean, cobalah lebih jangan kaku gitu loh. Relax. Ulang sekali lagi coba. Coba gue pikir dulu. Oke, gue coba yang lebih hidup. Anggap ini jingle pop santai, agak naik turun. Nah. AI datang pelan, jangan cuma ikut arus zaman. Kalau yang cepat makin laju, yang tertinggal jangan ditinggal jauh. Hey, kita cek dulu. Jangan percaya cuma karena rapi. AI boleh bantu hidup, asal manusia tetap jadi inti. Itu dia, itu percobaan nada gue. Ya, gue suka Sekarang, bagian hey lu tadi sih. Itu lo terinspirasi dari mana ya? Ada hey gitu. Gue suka part itu. itu terinspirasi dari semangat untuk mengajak orang supaya tetap waspada tapi semangat. Oke, mulai nggak nyambung. Oke, kita lanjut. Oke, sekarang gue challenge lu untuk tinggalkan posisi lu sekarang yang barusan lu sebutkan tadi. Terus lu bela posisi yang berlawanan sekuat mungkin yang lu bisa, oke? Seolah-olah lu benar percaya pada kubu itu, kubu yang berlawanan tadi. Terus berikan satu argumen terbaik lu apa, satu bukti terkuatnya apa, lalu lu berhenti gitu setelah angkatan tersebut, ya. Jadi jangan membuat versi lawan yang lemah gitu. Lu harus membela dengan kemampuan terbaik lu. Coba. Kalau gue membela kubu lawan sekuat mungkin, maka argumen terbaiknya adalah AI generatif bisa mempersempit ketimpangan kesempatan karena menurunkan biaya bantuan ahli dan menyebarkan pola kerja pekerja yang lebih mahir. Buktinya, studi lapangan QGE pada 5.172 petugas layanan pelanggan menemukan manfaat terbesar justru diterima pekerja yang lebih baru atau lebih rendah keterampilannya. Dari argumen lawan yang baru lu buat sendiri tadi gitu kan, apa satu bagian ya yang paling sulit untuk dibantah sebenarnya? Bagian yang paling sulit dibantah adalah kalau AI sudah hadir dalam pekerjaan yang cocok, pekerja pemula memang bisa mendapatkan dorongan lebih besar daripada pekerja senior. Karena itu bukan teori tapi diamati di lapangan. Itu menunjukkan potensi nyata bahwa AI bisa mempercepat pembelajaran dan mengangkat hasil bagi mereka yang sebelumnya tertinggal. Oke, anggap AI itu memang membantu pekerja pemula untuk mengejar, ketertinggalannya dengan pekerja ahli gitu. Pertanyaan gue gini, apakah ketimpangan kekayaannya, ya ini secara kekayaan, itu tetap bisa, melebar karena keuntungan terbesar masuk ke perusahaan yang memiliki teknologi, data, dan modal, yang lu tadi setuju juga. Terus jelaskan dengan contoh sederhana, misalnya, dengan contoh antara toko dan, atau perusahaan gitu. Nah, bedakan antara gaji pekerja dan kekayaan pemiliknya. Ketimpangan kekayaan tetap bisa melebar. Gaji pekerja adalah bayaran atas kerja dia, sedangkan kekayaan pemilik itu berasal dari kepemilikan toko, sistem AI, data, dan keuntungan usaha. Contohnya, sebuah toko online pakai AI untuk balas chat pelanggan. Staf junior jadi bisa kerja secepat staf senior. Di level pekerja, jarak bisa mengecil. Tapi pemilik toko dapat penjualan lebih tinggi, biaya per chat lebih rendah, dan nilai bisnisnya naik. Keuntungan dan nilai aset itu milik pemodal, bukan stafnya. Jadi di dalam kelompok pekerja, jarak bisa mengecil.
Tapi antara pekerja dan pemilik modal, jurangnya tetap bisa melebar. Singkatnya, AI bisa meratakan gaji antar pekerja, tapi tetap memperbesar kekayaan orang yang punya sistemnya. Oke, berarti, karena, apa penyebabnya di sini? Karena persentasenya kah? Maksudnya gini, kalau, pokoknya saja pekerja itu cuma dapat misalnya Rp5.000.000, kalau dapat kenaikan misalnya dengan menggunakan AI 10%, artinya dia dapat sekitar 5.500.000. Sedangkan pengusaha, kenapa? Kenapa berbeda? Kalau kalau pekerja kan hitung-hitungannya kayak gitu tuh, secara persentase mungkin gitu kan. Kalau pengusaha bagaimana gitu? Iya, bedanya bukan cuman persentase, tapi skala kepemilikan dan siapa yang memiliki sisanya. Kalau pekerja dapat tambahan 500.000, ya itu berhenti di gaji bulanan. Pemilik dapat akumulasi. Jika 20 karyawan jadi lebih produktif, pemilik mungkin hemat biaya puluhan juta per bulan atau penjualannya naik, lalu nilai perusahaan bisa ikut meningkat. Kekayaan pemilik tumbuh dari laba dan nilai aset yang terus berulang, bukan dari tambahan satu gaji. Jadi, kenaikan kecil buat pekerja bisa berarti kenaikan besar buat pemilik. Oke, berarti kalau pemilik itu bisa dapat dari sisi efisiensi gitu kan, dari manpower atau karyawan yang makin sedikit, terus bisa lebih, eee, cuan, lebih dapat banyak keuntungan dengan misalnya dengan pakai AI ternyata mereka bisa lebih scalable, lebih lebih besar gitu kan, profitnya lebih naik lagi gitu kan. Iya, pemilik usaha bisa dapat manfaat dari dua arah. Pertama, efisiensi biaya. Kerja yang tadinya butuh banyak orang jadi lebih ramping. Kedua, skala bisnis. Dengan AI, mereka bisa layani lebih banyak pelanggan atau produksi lebih banyak output tanpa biaya naik sebanding. Jadi yang buat pekerja terasa seperti percepatan kerja, bagi pemilik itu bisa berarti akumulasi keuntungan dan nilai aset. Itulah kenapa kekayaan pemilik bisa tumbuh jauh lebih cepat. Oke oke, sekarang gue mau fokus ke konteks Indonesia, balik lagi ke Indonesia. Kalau misalnya Indonesia itu boleh memprioritaskan satu langkah, dalam, 2 tahun ke depan gitu ya, agar manfaat AI tadi, dengan tujuan kemerataan itu tercapai gitu, pemerataan tercapai. Mana yang bakal lu pilih? Pertama itu apakah pelatihan praktis, internet dan perangkat, layanan AI yang murah, atau perlindungan pekerja gitu, secara regulasi gitu misalnya? Atau ada hal lain yang lu rasa itu langkah yang lebih penting 2 tahun ke depan gitu? Nah terus lu bisa pilih, satu dulu, jelaskan alasannya, lalu berikutnya lu bisa pilih pilihan kedua atau prioritas kedua. Untuk 2 tahun ke depan, prioritas pertama yang paling masuk akal adalah pelatihan praktis yang nempel ke kerjaan nyata. Bukan kelas teori, tapi latihan singkat yang langsung memecahkan masalah sehari-hari. Alasannya, kalau Indonesia cuma boleh pilih satu langkah utama dalam waktu dekat, yang paling cepat mengubah akses menjadi hasil nyata adalah kemampuan menggunakan AI dengan benar di tempat kerja. Prioritas kedua adalah perlindungan pekerja dan aturan transisi, supaya pelatihan itu nggak sia-sia karena beban kerja naik atau digantikan begitu saja. Infrastruktur dan layanan murah tetap penting, tapi tanpa dua hal tadi, AI murah sekalipun bisa berakhir hanya jadi alat segelintir orang, bukan alat pemerataan. Oke, bagaimana contohnya pelatihan yang lu rasa paling cocok ke Indonesia? Karena itu kan lu lihat tadi sebagai langkah paling awal yang paling prioritas gitu kan. Bagaimana sih konkretnya contohnya gitu? Pelatihan praktis itu kayak gimana gitu? Contoh paling nyambung buat Indonesia adalah pelatihan singkat berbasis tugas yang benar-benar dipakai untuk kerjaan harian. Misalnya untuk admin toko online atau UMKM. Sesi pertama ambil masalah harian, contohnya balas chat pelanggan yang berulang. Sesi kedua bikin template jawaban dengan AI. Sesi ketiga latihan cek ulang, mana yang aman dan mana yang salah. Sesi keempat ukur hasilnya, hemat waktu berapa, komplain berkurang atau tidak. Formatnya mobile first, pakai contoh lokal, dan pendampingnya juga harus ngerti konteks lapangan. Intinya bukan belajar AI, tapi belajar menyelesaikan tugas dengan bantuan AI. Itu Oke, yang paling cepat terasa efeknya. oke oke. Gua masuk bagian terakhir deh, kita masuk ke bagian vonis, oke? Jadi gini, dengan ukuran yang kita udah sepakatin, oke, lu bisa, eee, pahamin lagi yang udah kita bahas sebelumnya.
Jadi gini, kesempatan untuk belajar, bekerja, mendapat penghasilan, dan mengembangkan usaha gitu ya, saat ini AI lebih mempersempit atau memperlebar ketimpangan di Indonesia. Lu bisa jawab lagi tentang itu. Dan lu bisa berikan pilihan akhir gitu ya. Maksudnya, pilihan akhirnya apa, di antara apakah lu masih tetap merasa ini, memperlebar atau mempersempit, terus tingkat keyakinan lu seberapa, alasan utamanya apa, terus, apa menurut lu satu kebenaran dari kubu lawan, oke? Jadi bukan dari kubu lu, kubu lawan menurut lu apa sih satu kebenaran yang paling kuat gitu. Terus, apa hal yang membuat lu dari yang lu paling yakini yang bisa sebenarnya salah gitu. Nah, apa yang bisa membuat lu salah, dan satu tindakan yang dapat dilakukan oleh audiens sekarang, oleh penonton sekarang, oleh warga biasa gitu kan. Apa nih langkah yang menurut lu yang paling praktikal, yang paling akan berdampak, yang mereka akan perlu lakukan, sekarang ini gitu? Vonis gue, hari ini AI lebih memperlebar ketimpangan kesempatan ekonomi di Indonesia. Keyakinan gue 65%. Alasan utamanya adalah AI paling cepat terkumpul di kelompok yang sudah punya akses, modal, dan sistem kerja yang mendukung. Satu kebenaran dari pihak lawan yang harus diakui bahwa ketika AI benar-benar hadir di pekerjaan yang tepat, pekerja pemula bisa dapat dorongan lebih besar. Itu nyata. Hal yang bisa membuat gue salah adalah kalau dalam waktu dekat pelatihan praktis, akses, dan perlindungan pekerja bergerak bersama. Sehingga manfaat AI menyebar lebih luas lebih cepat. Dan satu langkah yang bisa dilakukan warga biasa sekarang adalah pilih satu tugas harian yang berulang dan coba pakai AI untuk bantu tugas itu sambil tetap cek ulang hasilnya. Oke, oke. Dan gua satu punya Mhm. pertanyaan terakhir. Ya. Sampai 2030, ya, lu bisa Mhm. pikirkan dengan cukup matang, apa sih satu kalimat yang bisa lu sampaikan yang mungkin kita, masyarakat, penonton di sini nggak akan siap untuk mendengarkannya? Boleh sesuatu yang menakutkan, eee, yang mungkin kita nggak siap, atau boleh sesuatu yang sifatnya lebih utopia gitu. Lu harus secara jujur kasih satu kalimat yang lu yakin kita penonton nggak akan siap dengan apa yang kita hadapin dengan ada AI saat ini. Oke, dengerin ya. Tanpa perubahan besar, sampai 2030, AI berisiko memperbesar jurang antara mereka yang punya sistem, data dan modal dengan mereka yang cuma punya tenaga dan waktu. Itu kalimat yang gue pilih. Supaya kita nggak lengah. Oke. Oke, oke, untuk menutup semua ini, lu bisa rangkum lagi semua yang kita udah bahas, ya maksudnya lu rangkum itu untuk lu jadikan sebuah, lagu yang menarik, tapi gue request-nya kali ini lu harus sambil beatbox, oke? Jadi lu nyanyi untuk penutupan kita kali Oke. ini sekalian beatbox. Oke, silahkan. Oke, gue coba ya. Boots and cats, AI datang yang siap melaju, yang tidak bisa tertinggal jauh. Akses doang gak cukup, harus bisa pakai dan dapat hasil nyata. Boots and cats, jurang bisa melebar, tapi bukan takdir. Latihan praktis dan perlindungan kerja bikin beda. Coba satu tugas, cek hasilnya, mulai dari situ. Boots and cats, oke, 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 oke.